Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah. Amma ba'du. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas 3B ini dalam rangka Kombel, yaitu dari Pak Peristiwa sebagai narasumbernya. Kemudian berselawat kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan berselawat kita kelak diwakili sebagai umatnya. Pertama, yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 3 yaitu Pak Agus yang telah hadir di Kombel acara kita pada hari ini. Kemudian kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini, saya sebagai pembawa acara menyampaikan giliran acara kita pada hari ini yaitu Kombel Ceria SD Negeri 3. Sebagai narasumbernya yaitu Pak Peristiwa Pandia SPD yang akan menyampaikan materi pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan materi kita pada hari ini bermanfaat untuk kita semua dan juga akan kita sampaikan kepada anak didik kita. Baik, untuk mengawali acara kita pada hari ini, mari bersama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja saya serahkan kepada narasumber yaitu Bapak Peristiwa Pandia. Waktu yang tepat saya silakan. Duduk kenapa enggak? Enggak. Diri aja ya. Terima kasih Pak Iru yang sudah menyampaikan apa-apa untuk kita semua. Pertama-tama puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Esa atas berkatnya pada kesempatan ini kita berkumpul dalam rangka kelanjutan kegiatan kita yaitu Kombel Ceria. Yang saya hormati Bapak Agus selaku Ketua Kepala Sekolah SDN 3 Siak Kecil, Ibu Salvia sebagai Ketua Kombel kita pada kesempatan ini yang turut hadir juga Bapak Ibu serta pendidik dan tenaga pendidikan yang turut serta dalam acara ini. Baik Bapak Ibu, untuk kegiatan kita pada hari ini langsung saja saya akan menyampaikan sedikit materi tentang Kombel Ceria. Tapi sebelumnya ada sedikit bahan yang mungkin tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Mungkin mudah-mudahan nanti bisa sama-sama kita sharing tentang apa yang akan saya sampaikan ini. Perkenalkan, mungkin nama saya belum berubah sampai saat ini, masih Peristiwa Pandia. Ya, ini jelas nih di sini. Kemudian kita lanjut. Oh, ini foto tetangga nampaknya. Ada muncul di sini sedikit yang agak lucu. Ini dia bapak saya, Bapak Ibu. Tentunya udah nggak asing lagi ya. Namanya Peristiwa Pandia dan riwayat pekerjaannya saya di sini dari 2009 sampai sekarang. Next kita lanjutkan. Sekian dan terima kasih untuk perkenalan hari ini. Sudah sekian. Jadi kegiatannya sudah selesai untuk perkenalan. Tentunya kita akan masuk kepada materi yang akan kita bahas hari ini. Kegiatan kita ini belum ada judul. agak lain ya narasumbernya ini. Belum ada judul. Jadi nanti mari sama-sama kita membuat judul materi ini. Apa kira-kira nanti judulnya? Tentunya setelah kita
kegiatan ini. Nanti bisa kita lakukan. Oke, baik. Ada satu pokok permasalahan di sini menjadi topik yang saya bawakan, yang dihadapi oleh anak ketika setelah bersekolah. Terkadang mereka belum mendapatkan nilai atau hasil yang memuaskan meskipun sudah belajar. Jadi itu topik yang saya bawakan pada hari ini. Selanjutnya, klik yang tanda buku aja Pak, biar lebar Pak. tanda buku. Yang gitu ada, yang di sudut itu ada gambar buku itu. Bu. Pak, yang di bawah Pak. Gambar buku itu buka tuh Pak, itu dia. 99%. Ini di sini Pak, di bawah, di bawah. Mau, ada gambar buku terbuka itu. Ya, gambar buku. Di sana tadi, di sana tadi. Nah, tuh ya. Klik. Yang mangkok tuh aja, Yang mangkok. yang mana? Nah, jadi Bapak tinggal geser yang tanda panah itu nantinya. Kok hilang? Hilang. Ada tuh nanti. Tanda panah ini yang sampai itu nanti keluar dia. Nah. Oke, ini dia, kita lanjutkan ya. Salah satu masalah yang tadi menjadi topiknya adalah ketika anak bersekolah terkadang belum mendapatkan nilai atau hasil yang memuaskan. Jadi apa itu kira-kira penyebabnya? Lanjut. Penyebabnya di sini salah satu faktor, mungkin banyak faktor-faktor yang lain. Ketidaktahuan akan gaya belajar yang cocok buat peserta didik. Ketidaktahuan ini tentunya berasal dari kita sebagai guru, sebagai pendidik, maupun anak itu sendiri, sehingga gaya belajarnya yang terkadang salah, sehingga hasil yang didapatkan juga tidak maksimal. Terus apa yang harus kita lakukan sebagai pendidik? Ya, tentunya akan mencari solusi, mencari tahu apa penyebab membuat mereka tidak dapat hasil yang memuaskan. Sudah dapat gambarannya Bapak Ibu? Mungkin Kak Yunus sudah mulai penasaran atau Bu Rima sudah mulai dapat menemukan jawaban ini. Kira-kira mari kita lihat. Tentunya tadi kita berbicara tentang gaya belajar, maka tidak jauh juga pasti kita akan mencari solusi mengenai gaya belajar. Mengenal gaya belajar setiap anak didik. Tentunya setiap anak didik memiliki gaya belajar yang pasti berbeda-beda. Apa saja gaya belajar yang ada itu dan ciri-cirinya? Mari kita kupas satu persatu sampai tuntas dan jelas. Semoga kira-kiranya Bapak Ibu belum lapar. Yang pertama, gaya belajar mata. Ini matanya Kak Ibu saya copot kemarin. Mata atau gaya belajar visual. Jadi di situ saya gambarkan mata. Nah, melihat. Ini gaya belajar yang biasanya dimiliki oleh seseorang anak, yang mana dia mengandalkan penglihatan. Ini disebut gaya belajar visual. Gaya belajar visual adalah gaya belajar yang lebih banyak memanfaatkan penglihatan. Makanya saya tadi buat itu gambar mata di situ sebagai ikonnya. Nah, berikutnya tentunya gaya belajar dari melihat ini untuk anak-anak didik kita harus juga memahami bagaimana ciri-cirinya supaya kita bisa memberikan reaksi dan tindakan gaya belajar itu kepada anak didik tersebut. Ciri-ciri gaya belajar visual. Yang pertama, mari kita sama-sama lihat. Mudah mengingat dari apa yang dilihat. Jadi apa yang dilihat dia mudah mengingat. Maka anak itu selalu meniru. Kan seperti itu, ada istilah guru itu selalu ditiru. Jadi gerak-gerik itu selalu ditiru. Karena mereka menggunakan mata. Dan lebih suka membaca daripada dibacakan. Dia lebih suka membaca. Itu ciri-cirinya biasanya. Dan berbicara dengan tempo yang lebih cepat. Berbicara dengan tempo yang lebih cepat.
cenderung melihat sikap dan gerakan guru yang sedang mengajar. Jadi kalau bapak ibu itu sedang mengajar, selalu diperhatikan kemana pun bapak pergi, diawasi terus, selalu dipandang oleh anak tersebut karena dia mengandalkan kegiatan dia untuk belajar. Dan selanjutnya dia tidak mudah terganggu atau terdistraksi oleh keramaian. Jadi walaupun suasana di situ ramai, karena dia tidak mengandalkan telinga, hanya mengandalkan mata, maka dia tidak terganggu dengan suasana yang kadang-kadang itu ngobrol atau seperti apa. Itu salah satu ciri-ciri gaya belajar visual. Biasanya suka menggambar apapun di kertas. Jadi Bapak Ibu menemukan anak kita yang suka nyoret-nyoret di kertas itu, berarti tentunya mungkin salah satu adalah cara anak atau gaya belajar yang nomor satu tadi, visual, mengandalkan mata. Dan dari situ tentunya kita sudah dapat memberikan fasilitas bagaimana mereka supaya belajar lebih cepat untuk memahami. Selanjutnya, setelah gaya belajar visual, jadi telinga. Nah, kalau tadi mata, jadi telinga. Tentunya Bapak Ibu sudah mulai mengarah nih. Kalau tadi mengandalkan mata, maka ini mengandalkan pendengaran atau sering juga disebut dengan gaya belajar auditori. Gaya belajar auditori ini, gaya belajar auditori mengandalkan pendengaran sesuai dengan ikon yang saya buat untuk dapat memahami dan mengingat informasi yang diberikan oleh guru. Jadi dia mengandalkan pendengarannya. Ciri-cirinya, ciri-ciri gaya belajar auditori ini suka mengingat dari apa yang mendengar sesuai dengan ikon yang saya buat tadi. Kemudian dia mudah terganggu. Kenapa mudah terganggu dengan keramaian? Itu karena dia mengandalkan telinga. Kemudian senang membaca dengan suara yang keras dan mendengarkan. Lebih mudah belajar dengan apa yang didengar dan didiskusikan. Jadi dia lebih cepat nangkapnya seperti itu. Jadi kita harus memahami tentang gaya belajar anak kita masing-masing di dalam kelas, sehingga nanti hal ini bisa kita fasilitasi dengan model dan gaya belajar yang mungkin Bapak Ibu lebih kreatif. Kemudian di sini ciri-cirinya ditambahkan lagi, ada suka berdiskusi dan menjelaskan sesuatu, mampu mengingat atau dengan baik penjelasan guru. Jadi kalau kita jelaskan itu apapun, karena dia mengandalkan telinga, dia langsung cepat nangkapnya. Kita lanjutkan Bapak Ibu guru. Ini ada sudah dua tentang gaya belajar yang bisa menghasilkan atau mendapatkan hasil yang memuaskan. Yang ketiga, kira-kira ini apa nih yang ketiga? Sudah mulai berdebat-debat nggak? Iya. Yang ketiga ini dia, gaya belajar ditemani kepala sekolah. Jadi kalau kita ditemani kepala sekolah itu pasti semuanya cepat pandai. Bukan, itu hanya breakingnya aja. Ini yang ketiga ini tidak ikut, ya. Jadi ini kemarin saya ditemani, saya ini selalu saya lakukan aja. Jadi nggak ada. Yang ketiga itu gaya belajar kinestetik. Nah, gaya belajar kinestetik ini tentunya dari gambarnya Bapak Ibu sudah paham bahwa bukan olahraga ya, bukan olahraga, tapi praktek. Nah, jadi segala sesuatu, gaya belajar kinestetik ini adalah gaya belajar yang mudah menyerap informasi dengan bergerak, berbuat dan menyentuh sesuatu yang memberikan informasi tertentu agar siswa dapat mengingatnya. Jadi dia lebih cenderung ke praktek langsung. Jadi di dalam kelas juga mungkin Bapak Ibu bisa langsung tentang sesuatu itu langsung dipraktekkan. Maka anak didik kita tersebut lebih cepat menyerap ilmunya. Jadi bukan gambarnya aja saya buatkan tadi gambar olahraga. Nah, inilah dia kinestetik, itu mengenai praktek. Kemudian ciri-cirinya Bapak Ibu bisa temukan di kelas masing-masing. Senang belajar dengan metode praktek, menyukai aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh seperti permainan,
dan aktivitas fisik. Nah, dalam belajar tematik juga sepertinya bisa kita buatkan semacam berbagai macam permainan. Jadi sekaligus dia bergerak, mengandalkan tubuh dan menyenangkan. Kemudian menghafal dengan berjalan atau melihat. Dia bisa memahami segala sesuatu itu sambil bergerak, intinya seperti itu. Dan sulit berdiam, dia nggak bisa duduk manis itu, sebentar-sebentar lasak, sebentar-sebentar lasak. Jadi kadang-kadang ada anak-anak kita yang seperti itu kita keluhkan. Kenapa? Karena ada 3 gaya di dalam yang harus kita satukan. Kendalanya di situ. Ada yang gayanya dengan cara melihat, ada yang mendengar, dan ada yang langsung mau praktek. Nah, inilah yang menjadi kendala kita kadang-kadang dalam satu ruang belajar. Kita selalu membuatkan satu yang kita fasilitasi, tapi tidak memfasilitasi yang ketiga-tiganya. Tentunya dari sini kita nanti Bapak Ibu sudah dapat memahami, berikan mereka tentunya ruang masing-masing. Nah, tadi kalau saya bilang judul materinya tidak ada, saya bohong. Sebenarnya sudah ada. Jadi sedikit bohong nggak apa-apa, yang tidak berdosa. Judulnya saya buat di bawah. Judul materi ini mengenal dan memfasilitasi gaya belajar masing-masing siswa untuk meningkatkan hasil belajar. Jadi setelah kita kenali visual, auditory, kinestetik tadi masing-masing anak kita, setelah kita kenal tentunya kita fasilitasi. Memfasilitasinya itu mungkin dalam satu ruang lingkup atau boleh sendiri-sendiri, itu mungkin aplikasinya Bapak Ibu yang lebih memahami dan lebih terbuka. Baik, kira-kira itu saja untuk kegiatan hari ini dan ada di situ. Sekian dan terima kasih. Baik, nanti kalau judulnya saya kirimkan aja langsung ke kasihnya sama ini. Sampai di sini mungkin kira-kira Bapak Ibu tentang gaya belajar yang sudah saya sampaikan tadi. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang mau sharing, bukan bertanya ya, kita sharing nih karena kita sama-sama belajar. Waktu Ibu belajar, saya belajar, kita sama-sama belajar. Kami persilakan ke waktu dan kesempatan. Ya silakan Bu Roima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendidik waktu dari paparan yang disampaikan oleh tadi mengenai gaya belajar ya. Gaya belajar anak tadi ada 3: melihat, mendengar, yang kita tuh apa di sekolah kita kalau diperhatikan di kelas juga memang ada dari 11 anak itu contoh Afwan ya, itu dia modelnya kalau kita ngajar bagaimanapun caranya dia suka mencoret, berarti dia butuh namanya tidak mampu. Ada juga kalau kita menjelaskan suka mendengarkan, dia bisa. Ada juga memang kalau disuruh nulis dia suka malas. Jadi maunya dia kita bercerita. Ada yang langsung baca memang ada. Tapi kalau untuk sekolah kita ini, untuk memfasilitasi ini menjadi secara pribadi. Dari 11 anak itu mau dikelompokkan tentu menjadi 3 kelompok kan. Jadi kelompok yang ada melihat, ini kelompok yang mendengarkan, yang keterampilan dalam pembelajaran yang satu topik, misalnya tentang perkalian. Nah, susah kan? Tapi kalau di sekolah swasta mungkin bisa. Karena diperhatikan waktu anak ibu, dia setiap tahun tuh juara 1 di bulan aja juara 1. Nanti yang juara ini dari banyak kelas kan, contoh kelas kita ini kan 2 rombongan. Ada nih. Ini dia acak nih yang pintar jadi ke 1, yang
sedang dijadikan satu, kalau ada 3 yang sedang dijadikan 3 A, B, C. Kalau sekolah-sekolah yang maju memang kita lakukan seperti itu, tapi pada kenyataannya kita kan tidak. Ya, tapi teori ini memang sangat bagus. Memang benar, sudah saya tahu sudah lama dari pengalaman anak itu. Tadinya dia di kelas semester 1, dia di kelas I masuk kan. Sudah ujian semester 2, begitu dia cepat bisa naik ke B. Kan tinggal satu tingkatan kan yang kemampuannya sama. Kalau di bawah itu sampai di yang kelas 1 dia sampai 11 kan. Kita kan 2 kan. Seharusnya kan gitu kan, yang pintar-pintar jadi kelompok, ini kita cek yang pintar ke A semua, yang nggak sedang ke B. Jadi supaya kita mudah membimbingkan seperti kalau orang kan seperti ini kan tujuannya. Ya seperti ini tadi bagus. Tapi pelaksanaannya bagaimana ya kira-kira? Apa kita siap melakukan apa yang kita peroleh ini setelah ujian semester 1 ini? Itu anak-anak yang cerdas kita kumpulkan satu di A lah katakan, yang sedang di B semua kan ini tadi kan, maksudnya kan itu kan supaya mudah mengajarnya. Gimana? Kira-kira siap deh? Nah semuanya kira-kira nih cuma sini-sini. Ya, terima kasih pada Bu Rima yang sudah sharing sedikit mengenai pengalaman. Di sini mungkin maksud dan tujuannya itu tidak serta-merta seperti itu, tetapi tentunya kita sebagai pendidik memberikan fasilitas itu khusus di kelas saja. Jadi mungkin ada beberapa teknik yang harus kita kembangkan. Mungkin gaya anak yang ini adalah visual, ini auditori, dan ini praktek. Mungkin mereka bisa dalam waktu 1 kali 20, 1 kali 35 menit, kegiatan itu bisa dilakukan gitu. Jadi ada prakteknya, ada diskusinya, dan ada demonstrasinya, sehingga semuanya terfasilitasi gitu. Jadi bagaimana cara kita mengaplikasikan itu. Jadi maksudnya seperti itu gitu. Jadi bukan berarti anak yang ini belajarnya seperti ini aja terjadi seperti itu, seperti itu. Jadi ketiga gaya belajar tersebut kita fasilitasi. Tentunya ini akan membutuhkan sedikit energi dan cara kita berpikir supaya lebih kreatif, supaya nanti ada yang menjelaskan, ada yang melihat, dan ada yang mempraktekkan. Jadi intinya kan seperti itu jadinya. Jadi seperti itulah kira-kira. Oke, baik, silakan Bu. saja. Jadi kalau kita melihat dari apa yang disampaikan tadi, ada 3 gaya belajar. Ini tujuannya adalah untuk guru sendiri supaya kita mengetahui bahwa setiap anak itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Artinya kita tidak menanggapi ketika kita melihat siswa yang lasa, kita tidak menanggapi secara negatif. Artinya kita bisa mengarahkannya, kemudian kita bisa mempelajari bagaimana karakter siswa tersebut, dan kemudian sebagai seorang guru kita tidak boleh memaksakan kehendak anak yang lasa itu seperti si ini loh yang IQ-nya cepat, kalau seperti ini loh yang bagus. Kita tidak boleh seperti itu karena memang anak-anak itu memiliki gaya belajar tersendiri. Belum tentu yang anak yang lasa itu tidak pandai, tapi mereka memiliki gaya belajar tersendiri, anaknya usil. Jadi tujuan kita sebagai guru supaya kita tidak menanggapi yang negatif ketika kita melihat anak-anak yang sifatnya lasak, yang memiliki gaya belajar tersendiri. Tapi walaupun demikian kita sebagai seorang guru tetap mengarahkan bagaimana posisi anak itu supaya belajar yang baik. Itu saja penambahannya Pak Tiwa. Ya, terima kasih atas masukan dan saran-sarannya untuk hal yang sangat luar biasa sekali. Tentunya menjadi hal yang positif buat kita semua. Mungkin ada lagi mungkin dari teman-teman yang mau menambahi untuk kita sharing sebelum kita sampaikan ini kepada Pak Agus. Pak Agus mungkin ada mau ditambahi? Ini jadi masukan buat kita semua juga. Jadi di dalam kelas itu jangan nanti ada anak kita yang lasa-lasa bahwa kita menyatakan dia nakal atau kurang memahami. Mungkin gaya belajar tadi yang perlu itu. Karena mungkin selama ini ya Bapak Ibu kita memfasilitasi anak itu kebanyakan pada fasilitas auditori. Untuk yang visual dan kinestetiknya itu jarang, sehingga kadang-kadang di dalam kelas itu anak ribut kita selalu tegur, marah atau segala macam. Mungkin gaya belajarnya yang tidak sesuai sama dia, sehingga itu yang membuat kadang-kadang dia pun akhirnya lasa atau seperti apa.
Ini yang perlu kita pahami, dan tentunya setelah kita cari tahu gaya tadi, kita fasilitasi. Itu dia tujuannya. Itulah pengumpulan tuh yang Baik, kalau sudah tidak ada mungkin dari Bapak Ibu, terima kasih. Dan sebelum kita akhiri, mungkin ada sedikit mungkin masukan atau tambahan dari Pak Agus, kami persilakan. Sedikit aja. Oke, pindah. Paparan langsung ya. Oke, di paparan donasi baru dari Pak Risma. Ini kalau nilai cukup lumayan bagus. Nah, kadang-kadang itu merupakan kewajiban yang sangat terlupakan, terabaikan. Kayak kata Ibu aja tadi juga betul. Artinya kita berfokus pada gaya belajar tadi. Tapi kadang-kadang kita pada prakteknya di kelas memang ibarat apa ya, bisa dikatakan ibarat bumi dan langit itu aja ya, tidak tidak terlaksana dengan baik. sama kita loh Pak. Ya. Doanya sama Allah. Supaya Iya. kita Padahal kalau kita lihat apa dikatakan faktor tadi tenaga belajar visual, auditor, kemudian satu lagi adalah gerak saja, gerak tadi itu kalau dalam kelas memang banyak. Jadi seperti itu. Kadang-kadang ya tadi ya, di rumah aja. Contoh di rumah. Berarti anak-anak kita yang kecil di rumah tuh kadang ngambil dinding, coret-coret. Apa-apa yang dibuat. Itu dia. Itu kan termasuk belajar. Ini usia dia begitu. Nah, anak baru usia tahun. Ambil dari dinding kalau dia pakai pena atau dia pensil, cat. Nah, itulah masa perkembangan beliau. Jadi kalau kita lihat di apa namanya di kelas kita masing-masing itu tuh sama sesuai dengan perkembangan karakter anak itu sendiri. Jadi ini tergantung kepada kita menyikapi kita sebagai guru dan jeli melihat hal-hal yang terjadi di dalam kelas. Itu tadi. Jadi ketiga macam gaya ini pasti ada. Itu pasti ada. Cuma bisa tidak begitu istilahnya Memfasilitasi. tidak begitu memfasilitasi gerakan-gerakan yang hanya sifatnya secara global ya. Itu yang sering terjadi. Kami ke depan mari sama-sama jangan kegiatan kombel ini intinya habis kombel hanya menambahkan batu di tanggo. Jadi kita ada yang kita rubah sedikit itu sedikit. Total nanti kita lihat di kelas kita masing-masing kita beli tengok mana anak yang begini anak begini kita fasilitasi bisa bagi dia ruang tempat bagaimana mereka ini supaya belajar dengan baik sesuai dengan karakter dan gaya belajar mereka itu tadi. Inilah memang tugas kita sangat berat, ya, memang berat. Kita akui itu. Untuk mengelompokkan atau memilah-milah anak ini seperti ini itu juga anak yang dia gaya belajarnya sudah bergerak dari kita kelompok sendiri merasa tidak seperti itu ya betul ya. Sebab itu nanti terjadi semacam pengelompokan gitu. peminatan. Iya. Peminatan. Ya kita Tapi peminatan. iya. Minatnya di mana? Minat di mana kita dekati gitu. Nanti kita berikan pendekatan. Namun dia tetap secara global gitu. Jadi perasaan itu kita sudah masukkan ke kita semua. Mudah-mudahan nanti di depan dapat kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing di kelas. Oke, itu aja. Pak Dewa, silakan. Terima kasih pada Pak Agus yang sudah memberikan sedikit masukan dan saran untuk kita semua. Kiranya bermanfaat. Sebelum kita akhiri, mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan atau penyampaian saya yang tidak tepat, Bapak Ibu, saya mohon maafkan. Dan saya akhiri dan saya ucapkan terima kasih. Selamat siang kita semua. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator.
Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber yang telah panjang lebar menyampaikan materi pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bermanfaat kepada kita, khususnya bagi guru, kita terapkan di kelas kita masing-masing. Kemudian terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, ada Ibu Haji Roimah telah memberi masukan, saran. Kemudian apa yang telah kita dengar tadi bisa kita ambil kesimpulannya dapat kita terapkan di sekolah kita ini. Baik, sebelum menutup acara ini, mari kita sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sudahi wa billahi wadaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dol, terima kasih semuanya. Ada yang foto. Untuk selanjutnya hubungi Pak Hen. Ada yang mau foto dengan Terima kasihnya kita ini. Foto dengan narasumber. Duduk. Duduk. Keren semuanya.